Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua dalam keadaan yang baik-baik saja ya di sana. Untuk pertemuan kali ini kita tidak dapat bertatap muka, tapi kita masih bisa dalam pembelajaran lewat daring. Untuk materi kali ini Bapak akan menerangkan mengenai tata cara puasa wajib dan puasa sunnah bab 11 ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita dapat doa terlebih dahulu ya. Kemudian Bapak akan menerangkan materinya. Silakan buka buku paketnya ya. Puasa. Kalian tahu gak sih apa itu puasa? Enggak ya. Silakan bisa dibaca. Untuk puasa itu ya, puasa dibagi menjadi dua ya. Ada puasa wajib dan juga puasa sunnah. Puasa wajib ada puasa Ramadan, puasa nazar, puasa kafarat atau kifarat, puasa qada. Sedangkan puasa sunnah itu ada diantaranya puasa Senin Kamis, puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa Arafah, puasa Asyura, puasa Ayamul Bid, dan puasa Sya'ban dan juga puasa Daud. Kemudian tata cara puasa wajib dan puasa sunnah. Puasalah kamu, niscaya kamu akan sehat. Puasa wajib. Apa sih itu puasa? Puasa menurut bahasa adalah menahan atau meninggalkan diri dari sesuatu. Sesuatu apa? Sesuatu hal yang membatalkan puasa tentunya. Kemudian puasa menurut istilah adalah menahan diri dari makan dan minum serta segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa, mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi kalian itu ketika puasa harus full penuh 1 hari, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Jangan puasanya cuma setengah hari sampai zuhur ya. Kalian kan sudah kelas 8, jadi kalian harus kuat puasa 1 hari penuh. Kemudian puasa wajib, macam-macam puasa wajib. Yang pertama adalah puasa Ramadan, ada puasa nazar, puasa qada, dan juga puasa kafarat. Untuk puasa Ramadan itu biasanya dilakukan pada bulan Ramadan tentunya. Puasa ini biasa sering kita kerjakan. Sebentar lagi kita akan menuju pada puasa Ramadan. Dan puasa Ramadan ini wajib untuk dikerjakan. Puasa Ramadan biasanya dikerjakan 1 sampai 30 Ramadan. Kalau enggak ya 1 sampai 29 Ramadan. Tergantung biasanya. Sesuai dengan Ru'yatul Hilal, hisab dan juga Ru'yatul Hilal ya. Kemudian ada puasa nazar. Puasa nazar ini biasanya dikerjakan ketika puasa nazar, puasa yang harus dikerjakan. Semisal ya, ketika bapak itu sakit, kemudian bapak bernazar, akan berpuasa 3 hari berturut-turut ketika bapak diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu ketika bapak diberi kesembuhan, bapak harus mengerjakan puasa nazar tersebut.
karena Bapak sudah bernazar. Jadi wajib untuk melakukan puasa tersebut. Kemudian ada puasa qadha. Nah, puasa qadha ini biasanya yang sering mengerjakannya itu para perempuan-perempuan ya, siswa-siswi. Untuk siswi-siswi biasanya dikerjakan ketika haid ataupun nifas. Semisal haid pada bulan Ramadan, tidak mengerjakan dua kali 6 hari puasa Ramadan. Ketika itu setelah selesai masa haidnya, setelah puasa Ramadannya selesai, kemudian kalian pada yang haid itu mengerjakan puasa qadha itu dengan sesuai dengan apa yang ditinggalkannya tadi. Misal 6 hari ya puasa qadha ya 6 hari. Kemudian puasa kafarat. Puasa kafarat itu biasanya semisal kalian puasa nazar. Maksudnya nazar ingin pergi umroh ketika penyakit saya sembuh. Tetapi ketika sembuh, mereka yang nazar itu tidak dapat melakukan umroh. Karena apa? Karena tidak punya uang tentunya. Maka dari itu diharuskan untuk membayar denda. Misal denda tidak bisa, lakukan puasa kafarat. Puasa kafarat itu biasanya dilakukan selama 2 bulan berturut-turut. Kemudian puasa wajib, syarat wajib puasa. Syarat wajibnya puasa yaitu yang pertama harus akil balik. Akil balik itu untuk yang laki-laki usianya 15 tahun ke atas, juga yang sudah pernah mimpi basah tentunya. Untuk yang perempuan usianya 9 tahun sampai 15 tahun yang sudah menstruasi. Untuk kedua, berakal. Tentunya yang diwajibkan untuk berpuasa itu adalah orang-orang yang berakal sehat. Tidak mungkin orang yang gila diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian mampu berpuasa. Orangnya itu mampu, sehat, baik jasmani maupun rohani, tidak sakit. Dan syarat sah puasa. Yang pertama tentunya Islam, jelas. Kemudian suci dari haid, nifas, dan juga wiladah. Orang yang sedang haid, yang sedang nifas, dan wiladah tidak diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian mumayyiz, dapat membedakan yang baik dan buruk. Kemudian berpuasa pada waktunya atau bukan waktu yang terlarang. Rukun puasa. Di sini rukun puasa ya. Niatnya nawaitu shauma uhdin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanadi lillahi ta'ala. Artinya, saya niat puasa untuk menunaikan kewajiban di bulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Kemudian rukun yang kedua, meninggalkan sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Contohnya seperti makan, minum, itu membatalkan puasa, ya, jelas sekali. Dan ini dia hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, yang seperti tadi Bapak omongkan ya, makan dan minum dengan sengaja. Jika lupa puasanya tidak batal, tapi jangan pura-pura lupa ya, benar-benar lupa, tidak ingat sama sekali bahwa hari ini tidak puasa, hari ini puasa maksudnya, maka makan dan minum, kemudian setelah teringat hari ini kan puasa, tidak apa-apa, lupa, makan sajalah, terus kemudian dihabiskan, setelah itu puasanya disambung lagi. Itu tidak boleh ya. Itu yang tidak membatalkan itu, jika lupa puasanya tidak batal.
kemudian memasukkan sesuatu ke dalam perut lewat lubang anggota badan. Jadi ketika puasa itu tidak boleh memasukkan apapun ke dalam perut lewat lubang anggota badan ya. Kemudian muntah dengan sengaja, kemudian gila atau sakit jiwa. Kemudian selanjutnya itu datang haid bagi wanita. Semisal nih ya, sahur masih sahur nih, sahur sampai pertengahan hari sampai duhur, belum haid, datangnya haidnya itu belum datang. Ketika duhur haidnya batal, haidnya datang. Nah itu batal otomatis, bisa diganti waktu, bisa diganti puasanya nanti melalui puasa kodok ya. Kemudian sedang nifas setelah melahirkan, kemudian hilang ingatan atau gila, murtad, keluar dari Islam ya. Kemudian hal-hal yang dihindari ketika berpuasa. Ketika berpuasa kalian tidak boleh memfitnah ataupun mencela, itu tidak boleh. Kemudian menggunjing dan marah, mencuri, menipu dan berdusta, melihat perbuatan maksiat, tidak boleh. Memandang wanita dengan syahwat, dengan hawa nafsu, juga tidak boleh. Bercerita atau mendengarkan cerita bohong yang sekarang ini ya, cerita hoax, tidak boleh itu ya. Kemudian hal-hal yang disunahkan ketika berpuasa. Yang pertama, menyegerakan berbuka. Kemudian berbuka dengan kurma. Kemudian atau jika tidak ada cukup dengan air lah. Kemudian mengakhirkan sahur. Kemudian memperbanyak beramal soleh seperti sedekah. Kemudian memberikan makan dan minum bagi yang berpuasa. Dan tentunya tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran. Nah, kemudian masuk ke puasa sunnah. Apa sih itu puasa sunnah? Puasa sunnah adalah apabila dikerjakan akan mendapat pahala, namun apabila tidak dikerjakan tidak mendapat dosa. Karena itu puasa sunnah ya anak-anak. Puasa sunnah yang dilaksanakan biasanya pada hari Senin dan Kamis. Biasanya sering dikerjakan Senin dan Kamis. Kalian pernah mengerjakan puasa sunnah enggak? Senin dan Kamis. Semisal mengerjakan, bagus, lanjutkan. Untuk puasa Syawal 6 hari. Untuk kemudian puasa sunnah yang dilaksanakan sesudah tanggal 2 Syawal. Kemudian puasa Arafah 9 Zulhijjah dilaksanakan ketika pelaksanaan ibadah haji sedang wukuf di padang Arafah. Kemudian waktu yang diharamkan untuk berpuasa. Nah, ini ya anak-anak, waktu yang diharamkan. Jadi kalian walaupun ingin ada keinginan untuk berpuasa, tapi janganlah kalian berpuasa pada hari-hari yang akan Bapak terangkan ini ya. Yang pertama, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, kalian tidak boleh berpuasa. Kemudian hari Tasyrik tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, kalian tidak boleh berpuasa. Kemudian puasa saat haid atau nifas, itu juga tidak boleh berpuasa, haram hukumnya ya. Kemudian untuk hikmah berpuasa meningkatkan iman dan takwa tentunya ya. Kemudian melatih dan mendidik kesabaran. Jadi dengan kita berpuasa kita melatih untuk mendidik kesabaran. Misal ketika kita mau marah, kita kan tidak boleh marah. Nah itu dengan kita berpuasa kita melatih kesabaran. Kemudian menjadikan badan lebih sehat dengan berpuasa. Bukannya malah sakit berpuasa, tidak. Berpuasa itu menjadikan badan kita menjadi sehat sebagai ungkapan syukur kepada Allah yang telah memberikan segala nikmat kepada hambanya. Nah, terima kasih. Mungkin itu saja ya dari Bapak penerangannya. Ya tadi Bapak belum itu ya, belum menerangkan tentang dalilnya, dalil mengenai puasa ya. Untuk dalil berpuasa itu surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada yang tahu kan ya? Tahu ya. Kalau nggak tahu bisa dibaca buku paketnya, di situ ada yang artinya wahai orang-orang beriman,
berpuasalah kamu seperti orang-orang sebelum kamu yang berpuasa. Agar apa? Agar mendapatkan ketakwaan. Mungkin gitu ya, sedikit penjelasan mengenai puasa, baik puasa wajib maupun sunnah, dan juga tata caranya, dan sedikit ada dalil mengenai puasa juga. Kurang lebihnya mohon maaf dari Bapak. Pesan dari Bapak, tetap semangat belajar, jangan putus asa, jangan pernah takut untuk belajar, dan juga ingat pesan ibu, ingat ibu juga yang di rumah yang bekerja keras untuk membiayai kalian untuk belajar. Terus belajar, tetap berproses untuk menjadi yang lebih baik, lebih baik, terus berjuang. Selamat. Terima kasih. Mungkin itu saja dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.